Coach RD, saya ingin tanya Anda, mana yang Anda pilih daripada prestasi internasional prestasi internasional kita selalu terpuruk, mending kompetisi domestik aja kita perbaiki? Dua-duanya penting. Dua-duanya bagian dari strategi untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Kompetisi lokal jalan, tapi juga kita tetap harus punya waktu, punya kesempatan untuk bertanding dengan klub-klub yang lebih hebat dari luar negeri. Kalau tidak jadi jago kandang. Kita tidak pernah bisa mengukur diri kita, kita tidak pernah bisa melihat bagaimana kehebatan lawan. Kalau saya boleh tanya, saya tidak tahu, tentu Anda mungkin lebih tahu, ini membekukan PSSI-nya atau membekukan pengurusnya saja sebetulnya lebih baik? Kalau menurut saya, ingat ya, kan ada dua hal, PSSI, betul, lalu kemudian pengurus. Iya, saya pikir kalau ada oknum di sebuah lembaga atau di sebuah rumah ada anak yang salah, ya jangan rumahnya dibakar, jangan lembaganya yang dihancurkan. Kita selamatkan, pasti akan ada yang baik di situ. Tidak semuanya jelek, kan kasihan sekarang yang baik ikut menjadi kelihatan tidak baik. Kita alurkan permasalahannya dengan memecahkan permasalahan itu dengan baik, dengan benar. Jangan sampai kemudian kita samaratakan. Coach RD, kan ini kan ceritanya PSSI juga seperti tidak tersentuh dan seperti menjadi warga FIFA dan bukan warga negara Indonesia. Kira-kira begitu. Ada juga kritik begitu. Betul. Gitu. Kalau mereka mendengarkan mungkin atau saling mendengarkan mungkin bisa diselesaikan, bukan? Iya. Yang terjadi adalah tidak saling mendengarkan lalu kemudian kita bakar rame-rame. Saya sekali lagi dalam hal ini ya masing-masing punya punya alasan, masing-masing punya pendapat bahwa mereka lakukan ini karena ada sebabnya. PSSI kemarin mereka merasa salah dengan kesalahan yang mereka buat, kemudian mereka mendatangi Menpora. Tapi sudah tidak diterima di sana. Di sana sudah tidak diterima. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang siapa yang tidak mau? Ya, sebetulnya lebih penting mau berantem di sini, tapi sebetulnya orang seperti Anda kalau ada 20 di Republik ini mestinya sepak bola kita bagus. Amin. Lalu kemudian Anda punya gambaran pendek aja tentang pembinaan sepak bola kita mestinya bagaimana supaya kemudian prestasinya lebih baik, tidak seperti kata Presiden tadi. Membangun sepak bola. Ada banyak faktor yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus jujur mengenai infrastruktur. Sekarang klub di Indonesia satu pun tidak ada yang punya lapangan kecuali Semen Padang. Tidak ada satu pun klub profesional di Indonesia. Ini fakta. Kemudian lapangan-lapangan yang lain yang dipergunakan, yang dipakai oleh para pemain-pemain muda yang harusnya mereka sudah kita lindungi untuk tidak cedera dari ketika mereka baru belajar main bola. Ini lapangannya bergunung-gunung. Semuanya menurut saya tidak ada yang punya kualitas. Bahkan ketika tim Korea kemarin datang ke sini, mereka minta lapangan latihan. Mereka mengeluh dengan kondisi lapangan. Dan tidak hanya tim Korea, hampir semua tim yang datang ke Indonesia mengeluhkan tentang lapangan. Infrastruktur kita sangat lemah. Bahkan kita kalah dengan Myanmar, kita kalah dengan Vietnam. Apalagi dengan Cina. Apalagi dengan Cina. Berikutnya, ya kita bisa infrastruktur. Kemudian sekarang kita youth development. Youth development, pengembangan pemain muda kita kurang bina dengan baik. Di sini semua ada, banyak, ada ribuan atau bahkan ratusan ribu sekolah bola di Indonesia. Tapi semuanya saya tanya, siapa yang punya pelatih? Saya mau tanya satu hal aja sebelum Anda lanjut. Betul. Saya lihat pemain kita itu, kalau lawan pemain dulu ada Uruguay yang ke sini, ada pertandingan persahabatan. Pemain nasional kita itu 15 menit pertama masih bisa tahan tuh. 30 menit pertama masih bisa tahan. Begitu di atas 30 menit, gol itu hujan gol terjadi. Kata ahli gizi, nutrisi kita itu jelek sekali untuk pemain sejak dari kecil gitu. Apa benar? Ya, bagian dari membangun bangsa adalah meningkatkan kualitas gizi. Ya, dan Jepang sudah membuktikan itu. Betul. Ya, banyak negara Korea sudah membuktikan itu. Betul. Nah, sekarang kita tidak hanya berkutat pada soal gizi, tapi kita juga harus ingat bahwa efisiensi bermain juga akan sangat menentukan. Kualitas taktik permainan yang dibawa dari skill, dari awalnya dari skill pemain akan sangat menentukan. Lalu ada bahwa kita tidak menggelar kompetisi kelompok umur secara reguler. Itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Karena tanpa ini, tanpa kompetisi, tanpa bertanding, makanya kenapa kita bilang, kenapa kok kompetisi dihentikan, padahal disitulah ajang untuk setiap pemain itu menambah kualitas mereka. Penjelasan Anda ini mengingatkan saya pada satu saat ketika saya masih muda. Kita itu datang ke stadion utama,
itu gara-gara perserikatan itu lagi bertanding antara PSMS sama Persib Bandung, dan kita tahu penuh seluruh stadion. Betul. Dan saya tidak mendapatkan pemandangan serupa sekarang ini. Ya, dulu semua masyarakat datang berbondong-bondong dengan fanatisme ke daerah yang begitu tinggi untuk menyaksikan pertandingan. Dulu ada perserikatan di mana setiap pertandingan antar daerah, antar perserikatan otomatis ya semangat mereka mewakili kedaerahan mereka luar biasa, mereka datang dan stadion selalu penuh. Fanatisme mereka menurut saya lebih positif dibandingkan saat ini. Coach Ede, terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Sama-sama. Terima kasih Bung Don. Pemirsa, demikian perjumpaan saya kali ini dengan Coach Rahmat Darmawan dalam DPS To The Point. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi dalam DPS To The Point episode berikutnya.